Bapak Ibu semuanya, monggo pertanyaan bisa diajukan lewat Google Form yang sudah disebarkan baik di YouTube maupun di Zoom, bisa diajukan. Sekarang adalah pemateri yang ketiga yang tidak kalah menariknya dari pemateri pertama dan kedua tadi, yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Etis Duhita Rahayu Ningtyas, spesialis penyakit mulut, yang akan menyampaikan materi tentang deteksi penyakit pada mulut secara mandiri. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Dr. Gigi Etis Duhita Rahayu Ningtyas, SPPM, lahir di Grobogan pada tanggal 16 Februari tahun 1985. Alamat beliau di KPA Regensi 125 Semarang. Nomor HP beliau bisa dicatat, mungkin nanti bisa WA beliau kalau ada yang kurang jelas di 081 320 572 917. Riwayat pendidikan beliau, beliau kuliah di FKG Universitas Padjadjaran, lulus tahun 2003 dan mengambil spesialis penyakit mulut di FKG Universitas Padjadjaran pada tahun 2017. Institusi pekerjaan beliau di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Aktivitas saat ini beliau adalah DPJP penyakit mulut di KSM Gigi dan Mulut Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi dan staf pengajar bagian ilmu penyakit mulut Fakultas Kedokteran Undip. Organisasi yang beliau ikuti adalah di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia, Perhimpunan Pengendalian Infeksi Indonesia. Presentasi dan publikasi beliau sangatlah banyak. Kalau saya bacakan nanti bisa menghabiskan waktu nih Dokter Etis. Iya, sangat banyak, beliau sangat kompeten di bidangnya. Yang terhormat Dr. Gigi Etis Duhita, waktu dan tempat kami persilakan untuk 20 menit mendatang. Monggo dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Moderator. Selamat siang. Salam hormat kepada Ibu Direktur Utama, kemudian kepada KKSM Gigi dan Mulut RSUP Dr. Karyadi. Terima kasih, selamat siang juga untuk tim penggerak PKK yang saya lihat pada daftar hadir ini sangat banyak, luar biasa. Kebetulan memang untuk siang hari ini, selain kita membahas tentang gigi, kita juga membahas tentang mulut. Harapan dari saya adalah bahwa ini adalah materi yang cukup aplikatif, kemudian bisa disebarluaskan juga untuk keluarga dan juga pada masyarakat, supaya lebih aware dan lebih paham tentang penyakit mulut. Izin share. Oke. Ya. Jadi kalau tadi gigi sudah dibahas dengan sangat jelas oleh Dr. Ajeng, sekarang kita akan berpindah ke mulutnya karena ini adalah Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Apa sih materinya yang sekarang? Kita akan berbicara tentang deteksi dini penyakit pada mulut secara mandiri. Mungkin ini adalah materi yang kurang begitu familiar, penyakit pada mulut, apa itu ya?
Nah, jadi kalau kita lihat pada gambar yang di atas ini, apa sih yang menarik dari gambar ini? Mungkin ada yang berkata bahwa senyumnya menarik, kemudian ada yang berkata giginya menarik, kemudian ada yang berkata orangnya ini pasti menarik, seperti itu. Tetapi yang saya lihat adalah bagian mulutnya apabila saya ganti kondisi bibirnya dengan gambar yang di bawah sepertinya kurang menjadi ideal lagi. Dengan misalkan adanya blister pada sudut bibir, ada lentingan-lentingan pada sudut bibir, seperti itu. Apakah mulut ini juga berpengaruh? Kita lihat satu persatu ya. Oke, dari Riskesdas tahun 2018, jadi ini sebelum pandemi, jadi 57,6% ada pada penduduk Indonesia yang disurvei memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut. Dan hanya 10,2% yang mendapatkan pelayanan dari tenaga medis gigi. Ini adalah tahun 2018, sekarang tahun 2021, sudah 3 tahun dan kita mengalami 2 tahun pandemi, kemungkinan besar angka ini jauh menurun banyak. Dan ada 37,1% yang mengakses ke rumah sakit dengan mudah. Jadi sisanya kemana? Sisanya akan sulit atau sangat sulit. Kemudian ada beberapa fakta kesehatan rongga mulut yang ini diupdate oleh WHO tahun bulan Maret tahun 2020. Jadi beberapa fakta yang tentang mulut ini adalah kanker mulut. Kanker mulut ini adalah satu dari 3 kanker yang paling umum ditemukan di area Asia Pasifik. Kemudian adanya manifestasi rongga mulut HIV. Jadi 30-80% penderita HIV memiliki manifestasi pada rongga mulutnya. Lalu kesehatan rongga mulut juga merupakan faktor resiko penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular adalah contohnya jantung, diabetes, kemudian hipertensi, dan seterusnya. Jadi adanya kondisi gigi dan mulut yang buruk, ini akan memperburuk perkembangan PTM itu tadi, penyakit tidak menular tadi. Dan ada kejadian resiprokal atau sebaliknya. Jadi dengan memburuknya PTM, maka kondisi rongga mulutnya juga biasanya lebih memburuk. Kemudian yang menarik adalah adanya noma. Jadi noma ini ditemukan pada anak malnutrisi atau dengan anak dengan imun rendah dengan kebersihan rongga mulut yang buruk. Kita ketahui bahwa 2 tahun ini cukup berdampak, pandemi ini cukup berdampak terutama pada nilai sosial dan nilai ekonomi. Kita tidak harapkan ada banyak muncul kasus noma di Indonesia, tetapi kita patut waspadai dan kita paling tidak tahu mengenai apa itu noma. Dan adanya deteksi awal bahwa penyakit-penyakit di rongga mulut ini sebagian besar dapat dicegah serta diobati pada tahap awal apabila kita temukan pada saat awal ini. Mulut ini yang akan kita bahas memiliki beberapa ruang lingkup. Jadi kalau tadi yang bagian giginya sudah dijelaskan sangat gamblang oleh Dr. Ajeng, untuk mulutnya kita berbicara tentang area bibir. Kemudian juga kita lihat ada di mukosa labial, jadi bagian bibir yang bagian dalam dekat dengan gigi. Kemudian mukosa bukal atau gigi yang bagian pipi bagian dalam. Lalu langit-langit, area lidah ini keseluruhan baik bagian atas, bagian samping dan juga pada bagian bawah, area bawah lidah. Kemudian dasar mulut dan juga yang ini sering kita lewatkan adalah tonsil pada saat kita memeriksakan mulut kita. Oke. Jadi mulut sehat ini adalah cermin tubuh kita sendiri. Ini adalah beberapa contoh dari kondisi sistemik yang memiliki manifestasi di rongga mulut. Jadi dengan kondisi-kondisi seperti ini biasanya pasiennya adalah memiliki penyakit penyerta. Contohnya yang pertama adalah sistemik lupus erythematosus. Jadi adanya ulcerasi atau sariawan atau adanya perih, kemudian bopeng, luka di bagian mulutnya ini merupakan salah satu ciri khas yang biasanya muncul pada sistemik lupus erythematosus ini. Lupus ini adalah penyakit 1000 wajah, jadi bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Tetapi pada kondisi seperti ini apabila Bapak atau Ibu memiliki
kenalan atau saudara sebagai penyintas lupus dengan keluhan seperti ini, bisa untuk berkonsultasi kepada spesialis penyakit mulut. Kita lihat di sini, ini ada gambaran kemerahan. Ada gambaran kemerahan di sini di area pipinya, kemudian pada area langit-langitnya, ini seperti ada bercak seperti itu. Lalu juga pada lidahnya itu ada semacam stempel koin gitu, stempel koin. Tetapi ini pasiennya biasanya juga merasakan kondisinya bisa jadi sakit atau tidak sakit. Lalu juga bisa juga ditemukan adanya bagian bibir yang tererosi atau terkelopek permukaan bagian atasnya. Lalu pada pasien hipertensi ini bisa kita temukan dari manifestasi rongga mulut ini. Apakah semua pasien hipertensi memiliki kondisi seperti ini? Tentu saja tidak. Tetapi ini merupakan kondisi yang muncul akibat dari penggunaan obat-obat hipertensi, terutama yang golongan diuretik atau calcium channel blocker. Di sini ada gambaran lidahnya, ada sariawannya cukup besar, kemudian gusinya dia ada pembengkakan, lalu di bibirnya ada keropeng, dan juga ada bagian yang terkikis di bagian atasnya. Lalu juga kelainan darah. Kelainan darah ini adalah kondisi penyakit yang jarang dijumpai, tetapi banyak pada pasien-pasien Karyadi yang ditemukan adanya kelainan darah dan memiliki manifestasi di rongga mulutnya. Contohnya adalah adanya semacam lentingan yang cukup besar dan mudah berdarah. Tentu saja ini akan sangat mengganggu ke pasiennya karena setiap kali makan atau setiap kali berbicara selalu menjadi berdarah pada area langit-langitnya. Kemudian ini pada pasien dengan nilai trombosit yang sangat rendah. Di sini ada kondisi bahwa bagian langit-langitnya dia menjadi seperti jaringan mati atau jaringan nekrotik di sini. Lalu adanya gusi yang membesar, ini pada keganasan darah, pasien keganasan darah. Jadi gusinya membesar, pasiennya tidak dapat mengatup giginya dengan baik. Selain itu juga ditemukan kondisi perdarahan spontan. Lalu kelainan darah lain yang sederhana tetapi sering juga ditemukan adalah anemia. Anemia ini bisa kita lihat dari gambaran lidah. Kalau di sini kita lihat adanya lidah yang licin, mengkilap, dan seterusnya. Pasien tentu saja akan merasakan lebih sensitif terhadap makanan yang pedas atau makanan yang berbau tajam pada kondisi yang seperti ini. Kemudian juga infeksi-infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan juga virus ini juga memiliki kekasan yang muncul sebagai lesi sebagai penyakit mulut. Ini beberapa contoh dari infeksi bakteri. Ini adalah infeksi bakteri dari sifilis yang muncul manifestasinya di rongga mulut. Kemudian ini adalah noma ini biasanya dia menyerang pada pasien-pasien dengan imunitas yang rendah. Jadi gusinya di situ ada kondisi semacam kematian jaringan di bagian gusinya, khusus di bagian gusinya saja. Kemudian ada bau mulut yang luar biasa, kemudian ada perdarahan spontan, pasiennya akan merasakan nyeri yang hebat pada kondisi ini. Lalu juga di sebelahnya ini ada gambar mohon maaf, kalau yang sebelah tadi adalah anuk, jadi kondisinya ke gingiva, kalau yang ini adalah noma. Jadi ini penyebabnya bakteri juga, dan ini adalah suatu penyakit gangren muka kutaneus. Kalau seandainya ini berkembang lebih jauh lagi, ini akan melubangi ke area pipinya. Jadi diawali dari adanya mukosa, ada sariawan, tidak sembuh, membesar, kemudian berwarna putih, kecoklatan, lalu juga tiba-tiba dia bergerak cepat ke area-area yang lain. Jadi kalau seandainya lokasinya di pipi, bibirnya bisa jadi bolong dan seterusnya. Oke, lalu ini yang gambar langit-langit ini adalah pada pasien lepra. Jadi lepra juga disebabkan oleh bakteri juga ya. Ini ada kondisi kebas, jadi pasiennya tidak bisa merasakan
sensasi pada area langit-langit mulutnya. Kalau ini infeksi jamur yang paling banyak ditemukan di rongga mulut adalah Candida albicans, tetapi penampakannya bisa bermacam-macam. Ada yang putih seperti ini, kemudian putih dan juga dia berbenjol-benjol, ada juga yang merah seperti ini, dan ada juga yang kondisinya di area lidahnya juga yang menyebabkan kondisi kemerahan. Bagaimana klinisnya? Biasanya pasiennya tidak dapat merasakan makanan dengan baik, jadi makanannya terasa hambar. Kalau seandainya pasiennya menggunakan memakan makanan yang pedas dan seterusnya, tentu saja akan ada keluhan nyeri, panas, seperti itu. Nah, ini adalah infeksi virus. Infeksi virus ini, kalau untuk yang sekarang trennya adalah COVID. COVID itu ada nggak sih manifestasinya di rongga mulut? Jadi COVID itu juga coronavirus, virus juga. Jadi virus itu dia bisa bergerak atau menginfeksi sesuai dengan reseptornya. Kebetulan di rongga mulut kita ini ada kelenjar saliva, di mana dia memiliki reseptor yang sama dengan yang ada di paru-paru. Nah, kalau yang ini adalah infeksi virus yang berasal dari yang di sisi yang atas ini berasal dari varicella zoster. Jadi ini adalah kondisi zoster di rongga mulut. Lalu juga ini juga infeksi virus dari Epstein-Barr virus, kemudian ini dari herpes simplex virus, adanya herpes labialis. Mungkin kalau Bapak Ibu lebih sering mendengar istilahnya, oh itu ada herpesnya. Jadi herpes itu sebetulnya adalah nama virus yang dia memiliki banyak keluarga, banyak turunannya. Ini juga virus yang di rongga mulut, jadi manifestasinya adalah adanya sariawan yang sering berulang, kemudian banyak sekali muncul bisa di mana-mana seperti itu. Itu sebetulnya mungkin bisa jadi suatu infeksi virus, bukan hanya sariawan biasa. Lalu ada yang disebut sebagai oral premalignant disorder atau lesi prekanker. Ini ada yang gambaran kemerahan, ada yang gambar bercak putih, kemudian bercak putih di lidah, dan juga adanya lesi pada bibirnya. Oke, apa sih OPMD itu tadi? Kita kok tiba-tiba yang terakhir slide-nya mengenai oral premalignant disorder itu. Jadi sesuai dengan yang tadi WHO sebutkan bahwa kanker mulut ini merupakan cukup menjadi perhatian juga karena angka mortalitasnya cukup tinggi. Dan kanker ini perjalanannya dia tidak serta-merta berubah seperti layaknya infeksi virus. Kita kemarin mengalami lonjakan kasus pada saat adanya varian Delta. Jadi langsung cepat kena semua, kemudian selesai itu cukup kewalahan juga di rumah sakitnya. Sementara untuk kanker ini dia silent, dia pelan-pelan, dia tidak secepat infeksi yang lain. Dan ini pertama dia akan merusak DNA. Merusak DNA-nya melalui misalkan aromatik amin ini misalkan ada di pemanis buatan, perasa buatan, kemudian dari minyak goreng yang dipakai kembali dan seterusnya. Lalu radiasi yang paling sering kita dapatkan adalah dari sinar matahari. Lalu mikroorganisme ini juga ternyata memiliki peran penting pada perkembangan kanker ini, baik dari virus, kemudian dari jamur, dan juga dari bakteri. Banyak penelitian yang ternyata mikroorganisme ini dia memicu terjadinya suatu kanker mulut. Nah, dari kerusakan awal sampai dengan terjadinya kanker, ini ada yang dinamakan sebagai tahapan prekanker. Tahapan prekanker ini adalah istilah yang tadi kita gunakan sebagai oral premalignancy disorder atau lesi-lesi prekanker. Ini contoh perjalanan lesi keganasan yang terjadi pada saat pandemi kemarin. Jadi di sini ada terjadi keterlambatan diagnosis. Bahwa pasien ini dia datang dengan adanya
keluhan, benjolan, kemudian karena keterbatasan rumah sakit saat melonjaknya COVID kemarin, jadi pasiennya tidak dapat dilakukan perawatan untuk menegakkan diagnosisnya, melakukan staging dan seterusnya. Sehingga 4 bulan kemudian pasien ini terpaksa kembali ke Sukabumi, maksudnya meninggal ya. Disayangkan karena terjadi keterlambatan diagnosis ini karena memang kondisi pada saat itu tidak bisa untuk dirawat. Oke. Jadi 90% istilah keganasan rongga mulut ini mengacu kepada kanker squamous cell karsinoma. Jadi ini adalah suatu keganasan pada epitel squamosa rongga mulut. Pada epitel ini terdapat reseptor-reseptor yang dia memang sensitif terhadap bahan-bahan karsinogenik. Dan KSS atau OSCC ini sering diawali sebagai lesi prakanker. Jadi tidak langsung tiba-tiba menjadi lesi kanker, tetapi diawali dulu dengan lesi prakankernya. Sedangkan 10% adalah kanker yang lain, contohnya adalah kaposisarkoma, limfoma, melanoma maligna seperti yang kasus sebelumnya, kanker kelenjar ludah, dan seterusnya. Ini gambaran untuk lesi prekankernya. Ini leukoplakia, kita sebut leukoplakia karena istilahnya adalah plak putih yang menempel. Plak putih yang menempel kadang kita temukannya sangat jelas, ada kondisi putih yang dia tidak bisa dilakukan pengerokan. Tetapi kadang kita temukannya adalah kondisi samar-samar seperti pada gambar di sini. Maaf. Oke. Ini kita lihat adanya gambaran putih, ini pada pipi yang cukup jelas, tetapi untuk yang di gambar bawah dia masih diffuse, masih kurang jelas. Ini sisa makanan atau ini adalah suatu lesi terbakar atau apa seperti itu. Jadi kondisi-kondisi seperti kadang yang kita tidak sadar, dan pada kondisi ini pasiennya tidak mengeluhkan adanya rasa sakit sama sekali. Lalu juga kondisi seperti ini, kalau yang tadi bercak putih, ini adalah bercak merah. Bercak merahnya ada yang jelas seperti ini, kemudian ada juga yang samar-samar, ada juga yang bentuknya titik-titik campur dengan yang gambaran warna putih. Seperti ini. Nah, apa bedanya dengan warna merah yang lain? Warna merah yang lain sepertinya banyak di rongga mulut, karena rongga mulut kita kan memang warnanya pink merah seperti itu. Ini adalah kondisi plak merah yang dia tidak menghilang dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi dia lokasinya tetap berada di situ dan tidak menghilang, atau bisa jadi dia bertambah luas. Lalu ini adalah yang disebut sebagai oral lichen planus. Jadi ini gambarannya juga sama, putih juga, tetapi dia putihnya seperti renda. Seperti renda. Biasanya ditemukan pada kedua sisi, jadi sisi kanan dan juga sisi kiri. Kemudian di lidah, kalau lidahnya sisi kanan ketemu, di sisi kiri juga didapatkan, tetapi dengan ukuran yang mungkin berbeda. Ini adalah oral lichen planus yang tipe lain. Kalau yang tadi seperti renda, kalau ini dia bentuknya seperti kondisi erosif, kondisi seperti terkelupas. Ini merah, kemudian yang ini ada merah, kemudian di atasnya bercampur juga dengan warna putih. Ini juga sama. Kemudian yang ini juga sama, ada kondisi merah, kemudian bercampur dengan warna yang putih. Ini adalah oral lichen planus yang tipe erosif. Lalu ini oral submucosal fibrosis. Istilah ini adalah karena di bagian mulutnya itu terjadi fibrosis atau terjadi semacam kekakuan dari jaringan lunaknya, dari jaringan mukosanya ini. Dapat kita temukan pada pasien-pasien dengan kebiasaan menyirih pinang, konsumsi buah pinang seperti itu. Dalam jangka waktu yang lama terjadi perubahan selnya dan berubah menjadi fibrosis. Lalu pada bibir bawah terutama. Ini adalah suatu lesi prekanker juga yang diakibatkan karena radiasi sinar UV. Jadi kalau
kemarin sering didengungkan berjemur dengan sinar matahari sangat baik, saya sangat setuju. Tetapi jangan lupa memakai proteksi. Proteksinya di bagian bibir terutama. Kalau untuk di sini yang tinggal di daerah tropis dengan kondisi sinar matahari yang luar biasa, pada saat siang kalau seandainya terpaksa keluar, gunakan payung atau gunakan pelindung yang lain seperti itu. Kalau untuk sekarang aman ya karena kita pakainya masker jadi tertutup terus gitu. Kalau setelah ini selesai, harapannya selesai, pakai apa? Pakai pelembab bibir atau pelindung atau sunscreen seperti itu. Ya, jadi gambarannya mulai dari seperti ini ada luka sakit di bagian bibir, cuman kecil aja. Biasanya pasiennya juga ngapain? Ini paling juga cuman sebentar aja. Ternyata tidak sebentar, terus menerus berada di situ sampai akhirnya berkembang lebih jauh lagi. Jadi gambarannya sebetulnya sederhana saja kalau kita perhatikan, tetapi memang ini adalah tujuannya untuk memberikan pengetahuan bahwa ini adalah dapat berupa sebagai lesi prekanker itu. Lalu juga sariawan yang tidak sembuh-sembuh. Biasanya lokasi paling seringnya adalah pada area lidah bagian samping belakang. Lidah bagian samping dan belakang. Biasanya juga pada saat awalnya tidak terasa sakit, ada sariawan tetapi tidak sakit gitu. Nah, kondisi ini dapat kita temukan dari pemeriksaan mulut secara mandiri. Nanti saya akan share mengenai pemeriksaan mulut secara mandiri ini, jadi untuk mencegah berkembangnya penyakit menjadi lebih serius lagi. Nah, ini yang dinamakan pemeriksaan mulut secara mandiri. Kita lihat lokasinya di dalam mulut, kemudian bentuk lesi atau adanya kelainan di rongga mulut itu, kemudian tepinya, jadi batasnya. Batas dari kelainan tersebut, kemudian konsistensi atau kenyal atau lunak atau keras dan seterusnya. Lalu ukurannya masih sama, mengecil atau semakin membesar. Dan perkembangan lesi yang terakhir, perkembangan lesinya ini seperti apa? Apakah sembuh kemudian muncul lagi atau bahkan menjadi lebih parah lagi? Ini adalah tahapan untuk pemeriksaan mulut secara mandiri. Ini mungkin Bapak atau Ibu bisa praktekkan di rumah. Jadi ini dilakukan secara rutin, secara berkala, karena jari-jari kita itu sebetulnya bisa menyelamatkan apa yang dinamakan kondisi penyakit-penyakit mulut itu tadi. Yang pertama adalah bibir atas, kemudian bibir bawah, kemudian mukosa pipi sebelah kanan dan sebelah kiri, lalu juga langit-langit, dasar mulut, lidah ini bagian atas, kemudian bagian bawah, bagian samping kanan dan kiri, dan juga ada atau tidaknya memekakan di area leher. Saya izin untuk memperlihatkan video. Mudah-mudahan waktunya masih ada ya, sudah diabah tadi soalnya kurang 2 menit.
Kita kembali ke yang tadi. Tinggal sedikit lagi, panitia. Oke, ini yang waspada. Kalau kita menemukan adanya gambaran warna merah-merah yang tidak normal atau juga warna putih atau malah justru yang kita temukan adalah warna lesi berwarna merah dan putih, merah putih. Kemudian benjolan, lalu permukaan yang kasar, adanya nyeri atau kaku pada saat diperiksa, kemudian juga adanya penurunan berat badan secara progresif. Ini biasanya kalau dia kondisinya sudah menjadi lebih buruk lagi. Untuk awal ini tidak terjadi. Perubahan suara, kemudian sariawan pada lokasi yang sama yang tidak sembuh dalam waktu 2 minggu. Kesimpulan yang didapatkan adalah pemeriksaan rongga mulut secara mandiri berguna untuk menemukan kelainan atau penyakit mulut sedini mungkin. Tidak semua lesi yang kita temukan adalah suatu keganasan, tetapi apabila merupakan suatu penyakit yang serius, maka penyobatan penyakit mulut pada tahap awal dapat meningkatkan angka kesembuhan serta mengurangi peluang kecacatan. Demikian, terima kasih. Kita lanjutkan ke sesi diskusi. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Bu Bekti. Terima kasih Dokter Gigi Etis yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat menarik dan juga gamblang sekali tadi, dan juga sudah ada videonya yang begitu cara memeriksa untuk mendeteksi kelainan pada gigi dan mulutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita diskusi. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dan kita akan pilih pertanyaannya. Dan untuk mendapatkan sertifikat di form diskusi ini nanti akan ada Google Form yang akan dibagi oleh panitia. Monggo Bapak Ibu bisa mengisinya. Nanti sertifikat akan dikirim lewat email masing-masing dari Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu narasumber, ada beberapa pertanyaan dari peserta. Yang pertama ditujukan ke Dr. Gigi Budi Wibowo. Dari Dr. Gigi Prasasti Bintarum. Pertanyaannya adalah, apakah pelayanan gigi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi ketika mau melaksanakan tindakan gigi, misalnya ekso, penambalan gigi, dan scaling, pasien terlebih dahulu melaksanakan tes swab antigen atau PCR? Monggo Dr. Budi. Ya, baik, terima kasih ya. Ternyata sambutannya ini luar biasa. Sebenarnya kan ini seminar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Gigi Nasional. Tujuannya untuk masyarakat umum ya. Tapi ternyata di sini beberapa dokter gigi juga ikut mendengarkan dan bertanya ya. Padahal ini penjelasan saya tadi bahasanya sudah saya modifikasi sedemikian rupa untuk bisa ditangkap oleh masyarakat umum. Namun banyak juga dokter gigi yang bertanya di sini. Salah satunya ya ini dari teman saya sendiri, ini Dokter Gigi Prasasti Bintarum. Ini hampir sama dengan pertanyaan Dokter Gigi Budianto ya. Ini jadi apakah sebelum tindakan ya yang menimbulkan aerosol ya dilakukan swab PCR atau antigen ya Mbak Bekti. Jadi di Rumah Sakit Karyadi ini kami sudah melengkapi dengan alat Genus ya, alat buatan dari anak negeri dari UGM. Ini hasilnya bisa cepat ya. Jadi untuk tindakan-tindakan besar dengan waktu yang cukup lama dan tindakan-tindakan aerosol mungkin bisa pasien dilakukan pemeriksaan Genus terlebih dahulu. Itu ya mungkin jawabannya ya. Ini langsung Mbak. Yang kedua dari Dr. Gigi Florentina, dokter. Pertanyaannya adalah sejauh mana tingkat keamanan dalam pelaksanaan tindakan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19? Iya, baik. Ini juga dokter gigi lagi ya. Jadi dokter gigi Florentina.
ini sejauh mana tingkat keamanan. Ini hampir sama dengan pertanyaan Dokter Gigi Widyasti kalau nggak salah ya, berapa lama ini dianggap aman tindakan gigi ya. Jadi selama protokol tadi sudah diterapkan ya, jadi dengan penataan tata udara yang sudah berstandar COVID, kemudian juga dari nakesnya sendiri sudah melakukan pemakaian APD, baik caranya juga benar ya, jadi cara memakainya, melepasnya, kemudian pasiennya juga mematuhi prokes ya, jadi belum periksa sampai pulang kembali, kemudian juga adanya screening ya, kemudian ditambah dengan pemeriksaan genus tadi ya, saya rasa sudah cukup untuk meminimalisir ya risiko. Jadi ini saya sampaikan ya, tadi beberapa hasil tracing ya di Rumah Sakit Karyadi ya, beberapa sejawat dokter yang terpapar virus COVID-19 ya, ini mungkin belum bisa dibuktikan secara ilmiah ya, karena ini hanya berasal dari hasil tracing. Ini kebanyakan berasal dari klaster keluarga, jadi terpaparnya, jadi bukan dari pasien malah ya. Kemudian juga dari asisten rumah tangga yang tidak menginap, jadi dia pulang pergi ya, jadi dia waktu pulang ya sudah bertemu dengan siapa saja, bertemu dengan orang di mana saja yang mungkin terpapar dari situ, kemudian masuk ke rumah ya sama-sama tidak memakai masker, dan itulah saat-saat yang krusial ya jadi terpapar. Jadi ini hanya hasil dari tracing. Ini hanya sebagai gambaran bahwa relatif lebih aman ya berpraktek menggunakan standar yang benar di masa pandemi, dengan APD, dengan penataan tata aliran udara, dengan peralatan sterilisasi yang baik ya, dibanding bertemu dengan orang-orang yang di luar sana ya. Jadi kebanyakan kita terlena di situ. Mungkin itu saja. Terima kasih Dokter Gigi Budi. Yang selanjutnya adalah pertanyaan ditujukan ke Dokter Gigi Diah Ajeng. Dokter Gigi Diah Ajeng, pertanyaan dari Tina Roy Kurnia Rahayu. Mohon izin bertanya dokter, anak saya usia 5 tahun, giginya gigi semua. Bisakah anak tersebut diperiksakan ke dokter gigi agar di kemudian hari gigi bisa tumbuh dengan baik dan rata, dan bisa minta rekomendasi dokter gigi mana yang bisa ya dokter? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Bukti untuk pertanyaan dari Ibu Tina aja. Ya. Mengenai gigi-gigis pada anak usia 5 tahun ya. Nah, kalau melihat dari riwayat cerita Ibu Tina ini, anaknya banyak sekali gigi-gigisnya. Nah, itu dengan kondisi seperti itu seharusnya memang sudah sangat boleh dibawa ke dokter gigi. Nah, pada saat nanti di dokter gigi akan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ya. Kemudian dilihat per satu-satu giginya, apakah gigi tersebut masih bisa langsung ditambal atau butuh perawatan khusus ya, perawatan khusus jika gigi tersebut sudah non vital atau sudah mati, bisa dilakukan perawatan saluran akar. Kemudian jika ada gigi yang memang harus diambil, sudah tidak mendukung lagi untuk ditambal, maka gigi tersebut harus segera dicabut. Tetapi memang jika kondisi dan ini harus dicabut sebelum waktunya, tidak selesai sampai di situ masalahnya. Justru akan menimbulkan masalah baru kalau tidak ada perawatan lanjutan. Ya, tidak ada perawatan lanjutan. Jadi kita ini gigi susu kan tadi sudah saya sampaikan juga bahwa ini perannya penting untuk pedoman supaya gigi permanennya bisa tumbuh pada tempatnya. Jadi setelah dilakukan pencabutan bisa dibuatkan alat ya untuk menjaga ruang supaya gigi permanennya nanti bisa tumbuh pada tempat yang seharusnya. Kemudian untuk rekomendasi dokter gigi ya, Ibu bisa datang ke dokter gigi anak ya. Saat ini ya, jadi di dokter gigi ini sudah ada spesialisasi sendiri-sendiri karena ini khusus untuk anak ya. Ibu silahkan datang ke dokter gigi anak, nanti di sana akan dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan seperti itu. Terima kasih dokter. Semoga Bu Tina Roy Kurnia Rahayu puas atas jawaban dokter Gigi Ajeng.
Pertanyaan yang selanjutnya Dokter Gigi Ajeng dari Ruyati Eskepnes. Pertanyaannya adalah cara penanganan yang tepat pada gigi berlubang pada anak. Monggo dokter. Oke, penanganan yang tepat untuk gigi berlubang pada anak ya. Tadi harus dilihat dulu nih, gigi berlubang itu kedalamannya sampai sedalam apa sih? Jadi gigi itu kan ada bagiannya ya. Ada bagian email, bagian yang paling luar, kemudian di bawah email ada dentin, kemudian ada pulpa. Nah, dilakukan pemeriksaan, gigi berlubangnya sampai kedalaman apa. Jika gigi berlubang tersebut masih sebatas email atau dentin, ya itu bisa langsung dilakukan penambalan. Tetapi jika gigi berlubangnya itu sudah mengenai pulpa, kemudian diikuti dengan non vitalnya gigi, ya giginya menjadi mati, maka butuh perawatan lanjutan ya, bisa dilakukan perawatan saluran akar terlebih dahulu, kemudian setelah perawatan saluran akar ini selesai, baru bisa ditambal permanen. Terima kasih Dokter Gigi Dia Ajeng. Untuk diskusi yang selanjutnya, pertanyaan ditujukan ke Dokter Gigi Etis. Yang pertama adalah dari Ibu Sri Wahyuni AMD KEP. Dokter, saya bidan. Mohon penjelasan lebih detail hubungan antara ibu hamil dengan seringnya keluhan sakit gigi. Terima kasih dokter. Monggo Dokter Etis. Baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik. Jadi memang kondisinya pada ibu hamil, kemudian ada keluhan di mana kok kayaknya jadi lebih cepat keropos atau gigi saya kondisinya jadi sakit dan seterusnya. Berdasarkan dari kondisi tersebut, dari cerita tersebut, sebetulnya kondisinya itu tidak serta-merta muncul pada saat kehamilan. Sebetulnya sudah ada, tetapi dia menjadi lebih berat pada saat kehamilan. Karena pada kehamilan itu, distribusi kalsium itu terbagi menjadi dua. Jadi kepada ibu hamil dan juga kepada janin yang dikandungnya. Sehingga asupan kalsium pada ibu hamil tentu saja akan lebih besar daripada pada orang normal. Kemudian yang kedua adalah asupan kalsium itu tidak berdiri sendiri, harus ada kofaktornya. Jadi yang mempercepat bahwa kalsium itu bisa diserap dengan baik ke tubuh kita, yaitu dengan suplementasi vitamin D, terutama vitamin D3 seperti itu. Jadi kalau seandainya kondisinya lebih cepat rapuh, tentu saja pasiennya akan merasakan adalah dari gigi jaringan periodal. Seperti itu dilakukan oral hygiene yang dengan yang non kehamilan untuk mencari kelainan periodal ini juga akan dampak. Satu yang paling baik adalah di dan kalau untuk mengatasi hal tersebut dari dentalnya ini update pada kedua. Kemudian untuk tahun dan saluran itu cukup aman seluruh trimester kehamilan, sedangkan untuk pencabutan gigi apabila diperlukan itu biasanya dilakukan pada saat trimester 2. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan cukup membantu. Terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudara Arif Ganda Pratama. Pertanyaannya adalah, selamat siang dokter, mohon izin bertanya, bagaimana tips dan trik agar kita dapat menjaga kesehatan gigi dan mulut ketika pandemi ini? Apakah kita harus sering menggosok gigi dan berkumur-kumur setiap selesai makan? Karena saat ini kita selalu menggunakan masker setiap aktivitasnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi untuk menjaga kesehatan gigi itu tadi sudah ada pada materinya Dokter Ajeng ya, itu bagaimana cara menyikat gigi gerakannya, kemudian cara menggunakan benang gigi dan seterusnya. Kemudian untuk mulutnya saat ini, apabila oral hygiene-nya kurang baik, maka akan muncul kondisi seperti ini. Ini dengan mudahnya dapat kita sadari pada saat kita bangun tidur. Pada saat tidur kita banyak diam, pada aliran saliva atau aliran air ludah juga berkurang di situ. Jadi ketika bangun tidur itu adalah satu hal yang sangat wajar apabila kita rasakan adanya bau mulut. Sedangkan kalau seandainya setelah menyikat gigi, biasanya bau mulut itu akan hilang dengan sendirinya. Gitu. Terima kasih Dokter Gigi Etis. Satu lagi nih dokter, ini ada pertanyaan dari Dokter Gigi Gisela yang menanyakan
teledentistry di poligigi dan poligigi spesialis apakah sudah aktif? Monggo Dokter Etis. Baik, terima kasih. Ini Mbak Bekti, ini juga tim saya pada saat melakukan teledentistry ya. Kita jadi ada tim di situ. Silahkan Bapak atau Ibu kalau seandainya ingin melakukan teledentistry bisa dilakukan dengan perjanjian di klinik virtual RSUP Dr. Karyadi. Di situ nanti materi dari seminar kesehatan online di Hari Kesehatan Gigi Nasional 2021. Kesimpulannya adalah di masa pandemi sekarang ini, selain membentengi diri dari penularan COVID-19 dengan rutin mencuci tangan memakai sabun, menjaga kebersihan gigi dan mulut juga tidak kalah penting. Sebab kesehatan gigi dan mulut turut merefleksikan kesehatan tubuh secara umum. Jadi harus dirawat dengan baik dan benar. Dan untuk pemeriksaan dan tindakan di klinik gigi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang sudah aman. Jadi bisa periksa ya Bapak Ibu semuanya. Menurut FDA, setidaknya ada 3 masalah umum pada kesehatan gigi dan mulut, yaitu karies gigi atau gigi berlubang, gangguan pada gusi, dan kanker mulut. Kondisi ini akan menimbulkan masalah serius apabila tidak segera dilakukan perawatan. Sekarang sudah saatnya kita meninggalkan kebiasaan buruk dan mulai merawat dan memperhatikan kesehatan gigi dan mulut guna menurunkan resiko penyakit. Cara mudah, rutin dengan menggosok gigi 2 kali sehari minimal, perbanyak minum air putih, kurangi makan manis, hindari merokok, dan lakukan pemeriksaan ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Baik, Bapak Ibu peserta seminar kesehatan online, demikian materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita dengan sangat menarik dan sangat gamblang. Semoga ilmu yang kita share hari ini, kita berikan hari ini bermanfaat bagi semuanya. Sebelumnya, saya akan sedikit membacakan pantun. Pantun ini kemarin disampaikan oleh Ibu Direktur Utama saat perayaan ulang tahun Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi yang ke-96. Pantunnya sangatlah bagus. Dari Garuda ke Raja Wali, mampir sebentar di Kasuari. Rumah Sakit Karyadi selalu di hati, jaya selalu ke penjuru negeri. Burung elang, burung kutilang, merak bersandar di pundak kenari. Rumah Sakit Karyadi tangguh menjulang, terus tumbuh untuk melayani. Pergi ke warung membeli ciki, belinya lebih dari 1. Cukup di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Karyadi tangguh, Karyadi tumbuh. Demikian Bapak Ibu semuanya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Berikan aplaus yang sangat meriah untuk narasumber kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ganda sebagai pembawa acara. Terima kasih Ibu Bekti, alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa sekali pantunnya, cantik sekali dari Ibu Dirut ya Bu ya. Luar biasa sekali Ibu Dirut. Dan kita juga sudah sampai di penghujung acara seminar kesehatan online hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Dr. Gigi Budi, Dr. Gigi Ajeng, dan juga Dr. Gigi Etis. Terima kasih sekali Dokter dan juga Bu Bekti sebagai moderator yang bisa memandu diskusi menjadi sangat menarik. Dan tentunya juga kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat sehat yang sudah menyimak acara pada siang hari ini, mulai dari awal hingga akhir.
Dan izin untuk melaporkan dokter bahwa ternyata yang mengikuti seminar pada siang hari ini begitu banyak, tidak hanya dari Jawa Tengah, tapi juga sampai Jawa Timur, ada dari Blitar, kemudian dari Jawa Barat ada Bandung, Indramayu juga. Kemudian ini ternyata dari luar pulau dok, banyak sekali, mulai dari Aceh, Sumatera Barat, di kota Pariaman tepatnya, termasuk Padang juga. Kemudian Sumatera Utara ada dari Padang Sidimpuan, terima kasih sekali. Kemudian dari Bangka Belitung, kemudian Bulukumba di Sulawesi Selatan dan juga Kalimantan Selatan. Kemudian Jambi, kemudian yang paling ujung mungkin ada dari Jayapura. Ternyata dari Jayapura juga ada yang mengikuti. Luar biasa responnya. Terima kasih sekali kepada seluruh sahabat sehat yang sudah mengikuti seminar kesehatan online hari ini. Dan tadi ada yang menanyakan tentang sertifikat, kami ulangi sekali lagi bahwa untuk sertifikat silakan mengisi link sertifikat yang sudah kami sediakan, yang sudah kami berikan di chat Zoom dan YouTube. Jadi mohon diisi sesuai dengan nama yang benar dan lengkap dan juga dipastikan bahwa emailnya juga benar gitu ya, karena nanti sertifikat akan kami kirimkan ke email masing-masing peserta. Baik sahabat sehat, usai sudah seminar kesehatan Seminar Hari Kesehatan Gigi Nasional 2021, mewakili tim panitia yang bertugas pada hari ini, saya menyampaikan mohon maaf jika ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di esok siang ya, karena besok siang kurang lebih jam 13, kami juga ada seminar kesehatan online tentang anemia pada lansia. Kami persilahkan kepada sahabat sehat untuk bisa mengikuti seminar tersebut mulai dari kurang lebih jam 13.00. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.